Bayang di antara mimpi. Nama pemuda itu Bagas. Sejak Julia pergi, hidup Bagas tetap berjalan seperti biasa, setidaknya dari luar. Ia bekerja, tertawa seperlunya, pulang ke rumah dan menjalani perannya sebagai kepala keluarga. Tak ada yang tampak janggal, tak ada yang perlu dicurigai. Kecuali satu hal yang hanya ia simpan sendiri. Setiap malam, Julia datang dalam mimpinya. Bukan mimpi yang sama persis, namun selalu memiliki satu kesamaan. Julia selalu ada di sana. Kadang ia berjalan di belakang Bagas, seolah mengikuti tanpa ingin disadari. Kadang ia duduk di sudut ruangan, menunduk seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Dan kadang ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap Bagas dengan mata yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan rindu, tapi sepi. Bagas pernah mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya kerja ingatan, bahwa kenangan lama memang pandai menyamar sebagai mimpi. Namun tubuhnya tahu itu lebih dari sekedar bunga tidur. Setiap terbangun, dadanya terasa berat, bukan takut, melainkan seperti ada percakapan yang tertunda, terus mengetuk dari dalam. Suatu malam, mimpi itu terasa berbeda. Bagas bermimpi berjalan di sebuah tempat yang sangat ia kenal. Jalan kecil tempat ia dan Julia dulu sering berbagi cerita, saat dunia belum memaksa mereka memilih arah masing-masing. Julia berjalan di sampingnya kali ini, bukan di belakang. Langkah mereka seirama, namun sunyi. Hingga akhirnya Bagas memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa selalu datang?" Julia menoleh perlahan. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang telah tiada. "Aku tidak datang," katanya pelan. "Kamu yang belum pergi." Bagas terbangun dengan nafas tercekat. Hingga suatu malam terakhir. Dalam mimpi itu, Bagas melihat Julia berdiri di tepi sungai yang tenang. Langit cerah, angin lembut, tak ada kesedihan yang menggantung. "Kamu sudah hidup dengan baik," kata Julia sambil tersenyum. "Sekarang izinkan aku pulang." Bagas tak menjawab. Ia hanya mengangguk dengan mata basah dan dada yang akhirnya terasa ringan. Julia melangkah mundur. Cahaya perlahan menyelimutinya. Bukan gelap, melainkan terang yang menenangkan. Dan untuk pertama kalinya, Bagas terbangun tanpa rasa sesak. Tak ada mimpi, tak ada bayangan, hanya pagi dan perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, Bagas percaya satu hal, bahwa ada cinta yang tidak perlu disatukan untuk menjadi berarti. Dan ada kehadiran yang baru bisa pergi setelah benar-benar dilepaskan. Perempuan yang menyadari sunyi. Namanya Alia. Ia mengenal Bagas bukan dari masa lalu, melainkan dari versi lelaki yang sudah belajar menahan luka. Bagas adalah suami yang baik, tak pernah meninggikan suara, tak pernah lupa tanggung jawab. Namun Alia tahu, ada ruang sunyi dalam diri suaminya yang tak pernah ia masuki. Setiap malam sebelum tidur, Bagas selalu terdiam lebih lama dari biasanya.
tatapan kosong, napas yang berat, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Awalnya Alia mengira itu lelah, pekerjaan, hidup, usia. Namun malam-malam mulai berubah. Bagas sering terbangun menjelang subuh, duduk di tepi ranjang, menatap lantai, lalu menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja bertemu masa lalu. Alia tak langsung bertanya. Ia memilih memperhatikan. Hingga suatu malam, ia terbangun karena suara lirih. Bagas memanggil nama seseorang dalam tidurnya. Bukan nama Alia. Nama itu Julia. Alia terdiam. Bukan cemburu yang datang lebih dulu, melainkan rasa kehilangan yang aneh. Seolah ia baru menyadari bahwa ia tak pernah sendirian dalam rumah tangganya. Pagi harinya Alia bertanya dengan suara setenang mungkin. "Julia itu siapa, Mas?" Bagas terdiam lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Bagas bercerita tanpa berusaha tampak kuat. Tentang cinta masa remaja, tentang perpisahan tanpa kata, tentang kabar kematian yang datang terlambat, dan tentang mimpi-mimpi yang tak pernah pergi. Alia mendengarkan tanpa menyela. Di dalam dadanya ada perih, namun ia tahu ini bukan pengkhianatan. Ini duka yang belum selesai. Sejak malam itu, Alia memperhatikan satu hal. Setiap kali Bagas bermimpi tentang Julia, ia bangun dengan mata basah, namun hati yang semakin lelah. Alia akhirnya berkata pelan, "Kalau dia datang dalam mimpimu, mungkin bukan untuk tinggal. Mungkin hanya ingin kamu benar-benar merelakan." Malam itu, Alia menggenggam tangan Bagas saat tidur. Untuk pertama kalinya, ia ikut berdoa, bukan agar Julia pergi, melainkan agar semua yang tertinggal menemukan tempatnya masing-masing. Dan Alia pun bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berdiri di kejauhan. Wajahnya lembut, tatapannya tenang. Perempuan itu tersenyum pada Alia. Tak ada rasa marah, tak ada cemburu, hanya satu kalimat yang terasa jelas tanpa suara. "Terima kasih sudah menjaganya." Alia terbangun dengan air mata yang jatuh diam-diam. Sejak malam itu, Bagas tak lagi bermimpi tentang Julia. Dan Alia mengerti satu hal yang tak semua perempuan mampu terima, bahwa mencintai seseorang juga berarti berdamai dengan masa lalunya. Selama masa lalu itu tidak lagi ingin dimiliki, melainkan hanya ingin dilepaskan. Alia tak pernah cemburu pada perempuan yang telah tiada, karena ia tahu yang Bagas tinggalkan bukan cinta, melainkan luka yang akhirnya menemukan jalan pulang. Bagas tetap menjalani hidupnya sebagai suami, sebagai manusia yang belajar ikhlas. Ia akhirnya paham, tidak semua cinta ditakdirkan untuk bersatu. Sebagian hanya datang untuk mengajarkan arti kehilangan dan bagaimana cara melepaskan. Karena terkadang yang menghantui kita bukan arwah, melainkan perasaan yang tak pernah diberi kata selesai. Jika kamu pernah kehilangan tanpa sempat berpamitan, mungkin cerita ini bukan tentang Bagas, melainkan tentang kita semua. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Karena mungkin ada seseorang di luar sana
yang juga sedang belajar mengikhlaskan.